reformasi birokrasi kita. Menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Pekanbaru. Kota ini berawal dari sebuah pasar atau pekan yang didirikan di tepi Sungai Siak. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri, terutama yang berkaitan dengan minyak bumi. Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota dagang yang multi etnik, yang menjadi modal sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Di saat kota-kota lain sibuk memodernisasi kotanya, Pekanbaru justru tidak lupa pada identitas aslinya sebagai Riau Homeland of Melayu, dengan dikeluarkannya sertifikat hak paten logonya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kondisi tersebut, sangat membutuhkan reformasi birokrasi di segala bidang. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi seluruh instansi pemerintahan termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di Kota Pekanbaru di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hanya melakukan reformasi birokrasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang diharapkan nantinya berujung kepada pemberian pelayanan publik yang lebih berkualitas. Peningkatan kualitas tersebut dengan menerapkan 6 area perubahan meliputi 1. Manajemen perubahan. Guna tercapainya tujuan di atas, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru telah melakukan perubahan di beberapa sektor, seperti penataan sistem dan mekanisme kerja secara sistematis dan konsisten, dengan membentuk tim kerja, membuat dokumen rencana kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mengubah pola pikir dan budaya kerja. Semua itu tetap berpedoman pada tata nilai pasti, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, serta nilai bersahaja, bersahabat, ramah, santun, harmonis, jujur, dan aman. 2. Penataan tata laksana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru menerapkan standar operasional prosedur kegiatan utama, serta menerapkan e-office dan keterbukaan informasi publik. Informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui poster dalam ruangan, media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan juga website resmi. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhannya, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik, serta sistem informasi kepegawaian. 4. Penguatan akuntabilitas. Kebijakan ini melibatkan pimpinan, yaitu Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, bersama jajaran struktural, membangun sinergitas mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Mulai dari pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, hingga benturan kepentingan dikelola dengan prinsip cepat dan terbuka. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru menerapkan standar pelayanan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru juga memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses siapa saja dan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan secara terbuka. Selain menerapkan 6 area perubahan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru juga memiliki beberapa inovasi layanan, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, penyediaan beberapa jenis pelayanan pada satu tempat, seperti layanan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan, serta pusat informasi dan pengaduan.
Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah, dan transparan, serta mengurangi interaksi dalam pengurusan apapun antara petugas dengan keluarga anak didik pemasyarakatan. Adapun jenis layanannya antara lain: 1. Layanan pengurusan PB, CB, CMB, asimilasi, dan CMK. 2. Layanan komunikasi masyarakat atau Yankomas. 3. Layanan bantuan hukum. 4. Layanan informasi umum dan informasi tentang program pembinaan. Dan 5. Layanan pengaduan. Untuk antrian pelayanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru menciptakan sistem antrian pelayanan berbasis digital atau teman berbagi. Sistem ini terbagi menjadi: yang pertama, teman berbagi istimewa, yaitu antrian pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Yang kedua, teman berbagi prioritas, yaitu antrian pelayanan yang diberikan kepada keluarga anak didik pemasyarakatan bagi anak didik pemasyarakatan yang mengikuti program pembinaan dengan baik dan antusias. 3. Teman berbagi online, yaitu antrian pelayanan secara online melalui website www.lpkapekanbaru.com. Pelayanan untuk pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum atau Petuah Abah. Layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada keluarga inti anak didik pemasyarakatan tentang sejauh mana pemenuhan hak-hak yang telah dan akan diberikan kepada anak didik pemasyarakatan melalui website www.lpkapekanbaru.com tanpa harus datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru. Cukup dengan mengupload scan KTP dan kartu keluarga. Bagi anak didik pemasyarakatan, layanan ini juga dapat diakses melalui bot self-service yang berada di pojok Petuah Abah. Seluruh inovasi dan rangkaian perubahan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru semata-mata bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran untuk terus berbenah menuju ke arah yang lebih baik, guna menciptakan pelayanan yang terbaik. LPKA Pekanbaru telah melakukan perubahan yang sangat baik sekali, khususnya untuk memberikan pembinaan bagi anak-anak yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi kita. Saya berharap dengan LPKA ini terus dikembangkan, LPKA menjadi suatu instansi yang bisa dicontoh dan cocok untuk mendapatkan berbeda dan atau berbeda. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebelum saya masuk ke sini, yang saya pikirkan tempat ini begitu menyeramkan dan menakutkan. Akan tetapi, setelah saya memasuki gedung ini, sangat jauh dari dugaan saya. Tempatnya sangat nyaman dan asri, bersih, pelayanannya juga sangat bagus dan cepat. Para petugas pelayannya juga pada ramah. Pelayanannya cepat dan ramah.